Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai arsitek kuno pertama perancang piramida Mesir yang bernama Imhotep. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Piramida merupakan salah satu bentuk peninggalan Mesir kuno yang berfungsi sebagai makam raja-raja, di mana bangunan ini terlihat megah dan memiliki bentuk yang unik. Struktur sangat detail dan bagian dalam yang rumit. Makam raja yang ada di dalamnya juga dihiasi gambar-gambar dan tulisan, tempat penyimpanan peninggalan berharga milik raja. Dan juga piramida mempunyai ukuran yang besar. Struktur kompleks dan bagian dalamnya dipenuhi labirin, membuat piramida selalu menarik untuk dipelajari. Nah, di balik rumit dan kompleksnya bangunan tersebut tidak terlepas dari sosok Imhotep, di mana dikatakan bahwasanya Imhotep ini adalah salah satu orang yang berperan penting dalam pembangunan makam-makam megah Raja Mesir. Nah, mungkin ada beberapa fakta yang belum kita ketahui mengenai Imhotep ini. Di mana fakta yang pertama dikatakan bahwasanya Imhotep ini adalah perancang piramida yang pertama. Komplek piramida Giza merupakan komplek bangunan piramida yang paling banyak dikenal. Akan tetapi sebelum memiliki bentuk seperti yang sekarang ini, makam raja-raja dan orang-orang penting pada masa dinasti awal Mesir hanya berbentuk petak dengan atap yang rata yang disebut sebagai mastaba. Raja pertama yang memiliki makam berbentuk piramida adalah Raja Djoser, yang juga disebut sebagai Djoser dari dinasti ketiga Mesir. Nah, Raja Djoser meminta Imhotep untuk membangun makam baginya sebagai tempat peristirahatannya ketika ia mati. Alih-alih membangun mastaba biasa, Imhotep memiliki ide untuk membuat makam yang didesain seperti mastaba yang ditumpuk-tumpuk dengan ukuran yang semakin kecil ke atas. Desain makam Raja Djoser yang dibangun akhirnya membentuk piramida, di mana piramida tersebut terdiri dari 6 tingkat tumpukan mastaba yang terkesan seperti tangga, sehingga disebut sebagai step piramid. Nah, makam tersebut ada di Saqqarah, dekat ibu kota Mesir lama, yaitu Memphis. Nah, piramida Raja Djoser pada masanya menjadi bangunan tertinggi di dunia. Selain itu, bangunan tersebut merupakan bangunan pertama dengan struktur batu dan menggunakan kolom dalam arsitekturnya. Nah, kemudian fakta yang kedua bahwasanya dia dianggap sebagai anak Dewa Ptah. Nah, makam yang dibangun oleh Imhotep sangat membuat Raja Djoser puas. Ia begitu senang dengan rancangan Imhotep, sehingga ia menaikkan pangkat Imhotep dan mengizinkan nama Imhotep ditulis bersanding dengan namanya, yaitu pada patung miliknya. Hal ini membuat keahlian Imhotep semakin terkenal dan dia dianggap sebagai anak dari dewa. Nah, kemudian fakta yang ketiga adalah bahwasanya Imhotep ini adalah seorang yang cerdas, multitalenta, dan berprestasi. Selain dikenal karena bakatnya merancang, Imhotep juga dikenal karena kemampuan medis dan literaturnya. Dia dianggap sebagai orang yang sangat bijaksana pada masanya. Imhotep memberikan kontribusi di bidang sastra Mesir. Sampai-sampai dalam teks Kerajaan Tengah ia disebutkan sebagai orang yang ingatannya hidup melalui tulisannya. Dalam risalah medisnya, Imhotep menganggap bahwa penyakit dan kecelakaan merupakan kejadian alami.
dan ia telah melakukan praktik kedokteran dan menulis tentang hal tersebut 2200 tahun sebelum Hippocrates, yaitu bapak kedokteran modern yang hadir di dunia ini. Nah, Imhotep diduga menulis naskah medis Mesir kuno yang berisi hampir 1000 istilah anatomi dan menjelaskan 48 cedera dan cara perawatannya. Imhotep dikatakan telah mengekstrak obat dari tanaman dan mengobati penyakit seperti radang usus buntu, asam urat, dan radang sendi. Nah, pencapaian-pencapaian Imhotep tertulis pada sebuah prasasti dari dinasti ketiga Mesir. Pada prasasti tersebut juga dikatakan bahwa Imhotep ini diberi gelar yang diakui oleh kerajaan. Beberapa gelar yang dimiliki oleh Imhotep yaitu Kanselir Raja Mesir Hilir. Nah, kemudian fakta yang selanjutnya bahwasanya dia diangkat menjadi ahli pengobatan. Kehidupan Imhotep layaknya orang Mesir kuno pada umumnya, identik dengan kepercayaan terhadap dewa. Imhotep ini yang cerdas adalah seorang imam besar bagi dewa Mesir yang berada di Heliopolis. Selain itu, kemampuan dan keahliannya dalam merancang, membangun dan membentuk sesuatu membuatnya dianggap sebagai anak dewa. Nah, menurut keyakinan orang-orang Mesir kuno bahwasanya Imhotep ini adalah seorang dewa dan ia ini memiliki pendeta sendiri dan juga dianggap sebagai penghubung antara manusia dan dewa-dewa lainnya. Ini adalah keyakinan mereka. Mereka menyembah Imhotep dan diyakini dapat membantu orang memecahkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menyembuhkan masalah medis. Nah, ini adalah keyakinan mereka terhadap Imhotep yang merupakan seorang yang ahli dalam pengobatan, sehingga mereka meyakini bahwasanya Imhotep ini adalah seorang dewa. Nah, kemudian fakta yang terakhir bahwasanya makamnya ini belum ditemukan. Tidak ada catatan mengenai kematian Imhotep. Beberapa arkeolog menduga bahwa ia hidup hingga masa pemerintahan Huni, yaitu raja terakhir dinasti ketiga Mesir. Belum jelas mengapa dan bagaimana Imhotep mati dan di mana ia dikuburkan. Para arkeolog menduga Imhotep dikuburkan di kompleks piramida Raja Djosur karena kompleks piramida tersebut merupakan karyanya yang paling populer. Namun, terlepas dari upaya para arkeolog, makamnya tidak pernah ditemukan. Hingga saat ini, letak makam Imhotep masih menjadi misteri. Nah, Imhotep ini berkontribusi dalam kemajuan Mesir dengan menggunakan keahlian dan bakatnya. Hal ini membuatnya begitu dikagumi dan dihormati di Mesir kuno, bahkan setelah kematiannya. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Imhotep yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم